Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifiansa Maulana. Kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara membuat VPG dan EC2 instance di AWS Educate. Pertama yang dilakukan adalah masuk ke AWS Educate. Jika belum mempunyai akun, silakan melakukan pendaftaran. Jika sudah memiliki akun, maka dapat langsung login ke AWS akun tersebut. Setelah masuk, kita akan klik ke bagian AWS account, lalu klik AWS Educate Starter. Akan masuk ke website ini, lalu klik AWS Console untuk masuk ke konsol dari AWS. Di sini saya akan coba mendemokan bagaimana cara membuat EC2 dan VPG menggunakan konsol dan juga menggunakan CloudFormation, yaitu membuat seperti template dengan cara mengupload atau membuat file JSON atau YAML. Jadi yang pertama dilakukan adalah membuat VPG terlebih dahulu, dengan cara bisa mengklik VPG atau mencarinya di atas. Klik pada Your VPG, lalu klik Create dan beri nama VPG. Misalnya VPG 1. Berikan CIDR block 16, lalu create VPG. Masuk juga ke action dan edit DNS hostname menjadi enable, lalu klik save. Lalu kita akan membuat subnet dari VPG tersebut. Klik create subnet, lalu klik VPG tersebut, beri nama subnetnya, berikan CIDR blocknya, lalu create subnet. Setelah membuat, pilih subnet, klik action dan modify auto assign IP setting dan enablekan pilihan tersebut, lalu klik save. Setelah selesai membuat VPG dan subnet, kita akan membuat internet gateway. Klik create internet gateway dan beri nama gateway 1. Create internet gateway. Lalu klik action dan attach to VPG. Pilih VPG yang baru saja dibuat tadi. Setelah itu kembali ke subnet, lihat subnet ID dari VPG yang dibuat, lalu pergi ke root table dan klik pada root table pada VPG 1. Pergi ke bagian root,
dan klik edit root. Tambahkan root baru yang isinya 0.0.0.0 garing 0. Targetnya adalah internet gateway. Pilih internet gateway yang dibuat tadi, lalu klik save root. Maka pengaturan VPC, subnet, dan internet gateway sudah selesai. Selanjutnya adalah membuat EC2 instance. Bisa dicari di atas EC2 instance. Lalu klik pada instance dan pilih launch instance. Pilih freeware only, lalu pilih salah satu dari OS yang ada dan catat nomor AMI-nya. Lalu saya akan memilih T2 Micro, lalu klik next, pilih network, subnet, dan pastikan auto assign public IP adalah enable, lalu klik next, lagi, lalu next lagi. Di bagian security group kita akan membuat security group baru, review and launch. Lihat semua pengaturan yang sudah dilakukan dan klik launch. Di bagian ini bisa memilih keeper yang sudah ada atau dapat juga membuat yang baru. Jika membuat baru, maka pilih create new pair, beri nama, lalu download. Di sini saya akan menggunakan keeper yang sudah saya punya, yaitu koneksi. Lalu klik centang dan launch instance. Setelah selesai, kita bisa klik view instance. Kita menunggu beberapa saat hingga instance-nya running. Setelah selesai, maka status cek akan berubah menjadi centang hijau. Sekarang dapat dilakukan koneksi kepada instance EC2. Pertama, kita klik kanan pada instance ID dan klik connect. Lalu klik pada icon untuk mengcopy perintah. Saya akan menggunakan SSH sebagai klien untuk connect kepada EC2 instance. Lalu buka terminal dan pergi ke file di mana Anda menyimpan file koneksi keeper tadi. Lalu pastekan perintah tersebut, dan jika diperintah untuk mengetik yes atau no, pilih yes. Bisa dilihat bahwa kita sekarang sudah terhubung kepada mesin di AWS EC2. Untuk keluar dari koneksi, maka tinggal ketikkan exit. Setelah terputus dari server AWS, maka kita harus menggantikan EC2 instance yang ada pada AWS console. Caranya, klik kanan pada instance ID dan klik stop. Ini dilakukan agar tidak mengurangi kredit yang Anda miliki. Hanya matikan jika tidak digunakan.
jika memang digunakan maka biarkan tetap menyala. Pembuatan VPC dan EC2 melalui AWS Console sudah selesai. Selanjutnya akan dilakukan pembuatan VPC dan EC2 melalui CloudFormation. Selanjutnya adalah bagaimana cara membuat VPC dan EC2 dengan menggunakan CloudFormation. Pertama, kita bisa mengklik CloudFormation di sini, dicari pada service atau search pada bagian atas. Setelah terbuka, kita bisa klik pada Create Stack. Di sini ada 3 pilihan. Template is ready, berarti kita tinggal mengupload file template yang sudah ada. Lalu ada use sample template, bisa memilih beberapa contoh template yang sudah ada dari AWS. Lalu ada create template in designer, ini kita sedang membuat templatenya yang nanti akan dibuat di designer. Saat ini saya ingin menggunakan template is ready karena saya sudah menyiapkan file template yang sebelumnya sudah saya siapkan. Kalau dilihat, berikut ini adalah filenya. File ini berupa file JSON yang berisi parameter-parameter dan resource yang akan digunakan ketika stack menjalankan perintahnya. Di sini ditentukan resource apa saja yang dibutuhkan, properties, dan nama-nama yang lainnya. Di bagian pertama ini saya berikan parameter sebagai parameter ketika akan membuat stack ini, yaitu ada nama VPC yang tipenya string dan juga memiliki default value VPC 2. Lalu ada CIDR block, nama subnet, CIDR block dari subnet, nama internet gateway, nama EC2, dan IP dari EC2. Lalu setelah parameter, selanjutnya ada resource. Di bagian resource ini merupakan resource yang akan dibuat di dalam stack ini. Yang pertama ada VPC. Untuk properties yang ada di dalam sini bisa dibaca di dokumentasi. Tadi kan CIDR block dijadikan sebagai parameter. Cara mengambilnya seperti ini, dengan menggunakan ref, lalu menggunakan ID yang disebutkan di atas. Lalu selanjutnya adalah subnet yang menggunakan VPC ini diarahkan ke VPC yang ini. Untuk penulisan urutannya ini tidak berpengaruh karena AWS akan membuat sesuai urutan yang benar. Ini yang menggunakan parameter tadi. Selanjutnya ada internet gateway yang menggunakan parameter juga. Lalu ada VPC gateway, ini maksudnya adalah attachment dari internet gateway ke VPC. Lalu selanjutnya
kita membuat root table. Lalu kita membuat root untuk mengakses internet, yang dimana destination CIDR blocknya 0.0.0.0 dengan root table ID yang di atasnya itu. Selalu kita membuat subnet root table association dengan table ID yang dimiliki oleh root table dan subnet ID yang dimiliki oleh subnet di bagian atas. Selanjutnya kita membuat security group yang bernama SG2. Lalu yang terakhir adalah EC2 itu sendiri. Block device mapping ini adalah storage dari EC2. Lalu ada image ID, ini kode AMI yang didapatkan dari ketika membuat dengan konsol. Lalu ada instance type, key name, ini adalah key pair yang Anda miliki tadi. Lalu network interface, kita hubungkan ke subnet. Lalu kita juga atur IP address-nya, yaitu dari parameter yang disebutkan di atas. Dan juga diatur untuk mendapatkan public IP address. Diatur juga security group-nya. Dan yang terakhir adalah nama dari EC2 tersebut. Sekarang kita akan mengupload file ini. Caranya klik upload file, cari file, dan tunggu proses upload selesai. Di sini kita bisa melihat di designer seperti apa tampilan dari template kita. Kita kembali lagi. Lalu kita bisa klikkan next. Di sini kita memberikan nama dari stack. Lalu selanjutnya adalah mengisi parameter-parameter yang ada di sini beserta default value-nya. Kita coba isikan 11. Setelah selesai mengganti semuanya, kita bisa klik next. Lalu klik next lagi. Dan kita create stack. Tunggu hingga proses pembuatan stack selesai. Proses ini tergantung seberapa banyak resource yang dibuat. Jadi semakin banyak, semakin lama proses pembuatannya. Kita bisa melakukan refresh dengan cara mengklik refresh. Bisa dilihat masih create in progress. Di sini terlihat bahwa tulisan create complete, dan di sini juga terlihat stack 1 create complete. Di sini ada resource yang dibuat dalam stack ini, dan juga template
yang tadi juga bisa dilihat. Kita coba sekarang hubungkan ke EC2 tadi. Kita tunggu hingga status ceknya selesai. Bisa dilihat ini status ceknya sudah selesai. Sekarang kita bisa melakukan connect kepada EC2 instance. Caranya adalah klik kanan, lalu klik connect. Di sini saya menggunakan SSH, klik untuk copy. Kemudian buka terminal dan pergi ke lokasi di mana file .pem tadi disimpan. Setelah Anda di dalam folder tersebut, paste, lalu klik enter. Tulis Y atau yes. Bisa dilihat sekarang saya sudah berhasil terhubung kepada EC2 instance. Untuk keluar cukup ketikkan exit. Dan jangan lupa untuk mematikan instance dari EC2 jika tidak sedang digunakan. Caranya klik kanan lalu klik stop. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.